Welcome to Ekologi Part 3. Dalam Ekologi Part 3 ini kita akan membahas tentang siklus biogeokimia. Biogeokimia berarti suatu siklus yang melibatkan makhluk hidup. Geo itu bumi atau batuan, dan juga reaksi-reaksi kimia. Apa sih maksudnya siklus biogeokimia ini? Ini adalah suatu siklus ya, yang mana bagaimana sih caranya senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik kembali ke biotik ya. Contohnya nih, maksudnya tumbuhan kan mengambil yang namanya berbagai mineral dari tanah, kemudian itu akan diubah menjadi senyawa organik. Lalu pertanyaannya, gimana sih caranya biar yang ada di dalam tubuh makhluk hidup itu kembali lagi ke dalam tanah ya, kemudian dimanfaatkan tumbuhan lagi. Jadi sebenarnya senyawa kimia ataupun zat yang ada di bumi kita ini tidak pernah habis ataupun tidak pernah berubah jumlahnya. Yang berubah adalah posisinya. Contohnya tadi, garam mineral dari tanah masuk ke dalam tumbuhan, kemudian dari tumbuhan atau makhluk hidup lagi kembali ke dalam tanah, begitu ya. Jadi itu yang terjadi secara bolak-balik. Itu yang disebut namanya dengan siklus biogeokimia. Sekarang kita akan membahas berbagai siklus yang melibatkan unsur-unsur yang penting di dalam kehidupan makhluk hidup. Ada yang namanya siklus nitrogen, siklus air, siklus fosfor, siklus karbon dan oksigen, dan juga siklus sulfur. Dalam kesempatan kali ini Ibu tidak akan membahas secara keseluruhannya. Kita akan membahas yang namanya siklus nitrogen, siklus fosfor, dan juga siklus karbon dan oksigen. Jadi kita hanya memfokuskan di 3 titik saja. Sekarang kita langsung lihat saja siklus nitrogen. Yang pertama yang harus kalian ketahui adalah nitrogen sendiri atau unsur N itu adalah salah satu unsur yang sangat penting. Karena unsur N adalah salah satu penyusun asam amino pembentuk protein. Seperti kita tahu bersama bahwa protein atau asam amino adalah senyawa yang utama yang membentuk tubuh makhluk hidup. Hampir sekitar 55% tubuh makhluk hidup itu tersusun dari protein. Jadi kalau tidak ada yang namanya nitrogen, otomatis proses pembentukan senyawa asam amino atau protein itu tidak akan terjadi. Bagaimana sih nitrogen itu masuk ke dalam tubuh makhluk hidup dan bagaimana dia kembali ke bumi? Mari kita lihat bersama. Oke, ini adalah skema yang menunjukkan siklus nitrogen. Kita mulai yang pertama. Siklus nitrogen atau nitrogen sendiri itu terdapat dalam bentuk gas di udara kita. Nitrogen adalah salah satu gas yang paling banyak ditemukan di atmosfer. Tapi ada tapinya. Nitrogen tidak dapat langsung diambil oleh tanaman. Tidak ada kemampuan tanaman untuk mengambil nitrogen dari udara. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih nitrogen itu masuk ke dalam tubuh tumbuhan? Ya, karena kita tahu bersama, tumbuhan adalah makhluk autotrof. Hanya dia yang mampu membentuk senyawa organik, begitu ya. Nitrogen yang ada di udara dapat masuk ke dalam tubuh tanaman dengan cara kita lihat yang pertama. Ya, nitrogen bisa secara langsung masuk ke dalam tubuh tumbuhan. Coba perhatikan di dalam gambar ada di situ bakteri fiksasi ya. Tumbuhan yang bersimbiosis dengan bakteri ya, salah satunya adalah bakteri Rhizobium ya, dapat langsung mengikat nitrogen bebas dari udara. Nama prosesnya adalah fiksasi ya. Sebenarnya yang memfiksasi nitrogen itu bukan tumbuhannya tapi si bakterinya. Jadi dengan begitu nitrogen bisa langsung masuk ke dalam tumbuhan, langsung dapat dimanfaatkan. Ini biasanya adalah tumbuhan kacang-kacangan atau golongan dari Leguminosarum ya. Kemudian lalu pertanyaannya, tanaman yang lain bagaimana caranya mendapatkan nitrogen? Apakah semua tanaman bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium? Tidak ya. Kita lihat dulu, nitrogen dari udara juga dapat difiksasi oleh beberapa bakteri yang ada di dalam tanah. Lihat siklus yang ke arah bawah ya. Bakteri fiksasi nitrogen. Dia memfiksasi, mengikat nitrogen masuk ke dalam tanah. Kemudian nitrogen itu nanti akan mengalami proses yang namanya amonifikasi, pembentukan amonium NH4+ ya. Kemudian nanti amonium inilah yang akan diubah menjadi senyawa nitrat yang dapat diikat oleh tumbuhan.
ya. Selain dari bakteri fiksasi nitrogen, kita juga lihat amonium itu di dalam tanah bisa berasal dari mana saja. Coba perhatikan, di sini ada hewan mati, tumbuhan mati akan diuraikan oleh dekomposer. Oke, penguraiannya itu kan akan menghasilkan yang namanya amonium melalui proses amonifikasi, ya. Kemudian amonium ini melalui suatu proses yang disebut nitrifikasi akan diubah menjadi nitrat, ya. Yang pertama, amonium akan diubah menjadi nitrit oleh bakteri nitrifikasi. Kemudian nitrit akan diubah menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi. Dihasilkanlah yang namanya nitrat atau NO3-. Nitrat inilah yang akan dapat diambil oleh tumbuhan, diserap dari tanah, ya. Sehingga di dalam tubuh tumbuhan nanti nitrogen dapat dimanfaatkan untuk membentuk yang namanya asam amino dan protein. Nah, lalu bagaimana hewan bisa mendapatkannya? Tentunya melalui proses makan dan dimakan, begitu ya. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan bagaimana sih nitrogen yang ada di dalam tubuh makhluk hidup kembali ke dalam tanah? Lihat nih, tadi melalui proses pembusukan dekomposer dari sisa-sisa. Jadi itu berputar-putar, ya. Kayak dari tumbuhan dimakan hewan, kembali ke tanah, diambil tumbuhan lagi, gitu ya. Oke, itu adalah proses siklus nitrogen, ya. Oke, kemudian di dalam siklus ini kita bisa melihat nitrat dapat dikembalikan ke udara, ya, melalui bakteri denitrifikasi, ya. Oke, jadi nitrat yang ada di tanah juga bisa dapat kembali ke udara melalui proses denitrifikasi, ya. Oke, jadi bakteri nitrifikasi termasuk bakteri yang merugikan karena dapat menurunkan kesuburan tanah. Karena tadi dia malah mengembalikan nitrat yang ada di tanah ke atmosfer, ya. Oke, jadi cukup jelas ya, ada dua proses nitrogen masuk ke dalam tumbuhan. Yang pertama tadi fiksasi langsung pada tanaman-tanaman yang bersimbiosis dengan bakteri. Cara yang kedua adalah melalui proses denitrifikasi, yaitu pengubahan amonium menjadi nitrat. Ada dua langkah, yaitu nitritasi dulu, yaitu perubahan amonium menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrat, kemudian diserap oleh tanaman. Oke, pengembalian nitrogen ke udara kembali disebut namanya denitrifikasi. Oke, lebih jelasnya ada di slide berikutnya. Ini adalah beberapa tambahan, yaitu bakteri-bakteri yang berperan di dalam setiap proses, ya. Karena setiap prosesnya itu memang melibatkan yang namanya bakteri, ya. Ada bakteri nitrifikasi, ada bakteri denitrifikasi. Lihat tahapan nitrifikasi tadi ada dua, nitritasi dan nitratasi. Oke, itu adalah siklus nitrogen. Ini skema lain dari skema siklus nitrogen, ya. Baik, sekarang kita akan bahas siklus karbon, dan sekaligus ini juga siklus oksigen, bisa langsung ya dari satu gambaran saja. Karbon CO dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam bentuk CO2, ya. Kemudian oksigen sudah pasti O2. Nah, kita lihat dari siklus itu, karbon berada di udara. Karbon itu bagaimana sih masuk ke dalam tubuh tumbuhan atau ke dalam tubuh makhluk hidup? Ingat, CO2 itu sendiri, ya, hanya satu makhluk yang memanfaatkan CO2, yaitu tumbuhan. Jadi kalau CO2 ada tanda panah CO2 dari udara ke arah makhluk hidup, sudah pasti itu adalah kegiatan fotosintesis, ya, karena CO2 hanya diserap dalam proses fotosintesis oleh tumbuhan. Ini digambarkan dari Y, ya. Kemudian bagaimana sih CO2 itu di udara akan bertambah? Wah, CO2 itu banyak sekali penghasil CO2. Salah satunya adalah kegiatan respirasi. Respirasi itu sudah pasti dilakukan oleh semua makhluk hidup, ya. Oke, sebagai sisa pernapasan. Jadi kalau ada makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, ya, mengalami proses respirasi, sudah pasti akan menghasilkan mendeposit CO2 ke udara.
Tetapi yang mengambil CO2 dari udara hanya satu proses, yaitu fotosintesis. Selain dari respirasi, CO2 juga disumbang dari proses pembakaran bahan bakar fosil. Ya, ini contohnya kalau kita perhatikan pembakaran ya. Kenapa pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan CO2? Ingat, fosil itu berasal dari tubuh makhluk hidup. Tubuh makhluk hidup itu terutama tersusun oleh hidrokarbon. Jadi ketika dia ada proses pembakaran, pasti melepaskan CO2 ya. Oke. Selain dari proses pembakaran juga proses dekomposisi, pembusukan. Jadi kalau ada penguraian yang dilakukan oleh dekomposer atau bakteri dan jamur, itu akan melepaskan CO2 ke udara. Jadi ingat, ada 3 yang melepaskan CO2 ke udara. Yang pertama tadi respirasi dari makhluk hidup, yang kedua dari kegiatan dekomposisi atau pembusukan, yang ketiga dari kegiatan pembakaran bahan bakar fosil. Sedangkan pengambilan CO2 ke dalam tubuh makhluk hidup itu hanya dilakukan tumbuhan melalui proses Y, yaitu fotosintesis. Yang mana nanti CO2 apa fungsinya karbon? Karbon adalah unsur penyusun yang namanya karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan dalam kegiatan fotosintesis ya. Oke, itu untuk siklus karbon. Ya, ini gambaran lain dari siklus karbon. Kalian bisa aplikasikan dari pemaparan dari gambar yang pertama. Nah, sekarang kita lihat siklus fosfat. Fosfat itu apa sih? Fosfat adalah salah satu unsur yang penting di dalam membentuk senyawa organik. Salah satunya juga pembentuk protein. Ya, selain nitrogen, fosfat juga salah satu penyusun dari protein. Fosfat juga salah satu penyusun dari tulang ya, dan juga gigi kita. Bagaimana kita mendapatkan atau makhluk hidup mendapatkan fosfat itu? Kita lihat dulu. Fosfat itu terdapat terutama di bebatuan ya. Fosfat yang ada di bebatuan itu berupa fosfat anorganik ya. Bagaimana fosfat ini masuk ke dalam tubuh tumbuhan? Ingat, kenapa selalu diawali dari tumbuhan? Karena kita tahu bersama tumbuhan adalah makhluk satu-satunya yang dapat mengubah senyawa ini menjadi zat organik karena bersifat autotrof. Bagaimana fosfat yang berasal dari batuan ini masuk ke dalam tumbuhan? Salah satunya adalah melalui yang namanya pelapukan yang tergerus oleh air hujan, kemudian mengendap di tanah. Ini di sini ada kata fosfat dalam tanah anorganik. Fosfat anorganik inilah yang akan diserap oleh tumbuhan, masuk ke dalam tubuh tumbuhan, kemudian dibentuk menjadi senyawa organik. Tumbuhan dimakan oleh hewan, maka dengan secara tidak langsung hewan akan mendapatkan fosfat. Kemudian hewan maupun tumbuhan kalau mati akan mengalami proses penguraian, kembali lagi ke senyawa anorganik. Ingat ya. Oke. Dari bebatuan pembusukan diserap tanaman, dibentuk menjadi fosfat organik. Fosfat organik dipindahkan ke hewan. Kalau tumbuhan dan hewan mati, mengalami proses dekomposisi pembusukan, dihasilkan lagi fosfat anorganik yang diserap tumbuhan lagi untuk membentuk fosfat organik. Begitu ya proses yang terjadi. Jadi siklus fosfat ini cukup sederhana dan tidak melibatkan udara karena fosfat berada di bebatuan ya. Oke, kalau kamu lihat ada gambaran di sebelah kiri itu lautan, ini hanya berupa siklus yang sama, cuma posisinya ada di lautan, begitu ya. Baik, terakhir kita akan bahas yang namanya suksesi ya, suksesi. Oke, ini adalah poin terakhir pembahasan kita mengenai ekologi. Suksesi itu adalah perubahan suatu ekosistem ya setelah mengalami yang namanya kerusakan. Jadi suatu ekosistem itu kan bisa mengalami kerusakan. Kalau kita perhatikan ekosistem yang sudah rusak perlahan-lahan pasti akan kembali ya, akan membentuk vegetasinya kembali atau komponen-komponennya. Suksesi berdasarkan kerusakan yang dialami ada 2, ada yang namanya suksesi primer dan
ada yang namanya suksesi sekunder. Apa sih yang namanya suksesi primer? Suksesi primer itu jika suatu ekosistem awal rusak secara total, ya, jadi tidak meninggalkan yang namanya satu makhluk hidup di dalamnya. Contoh yang termasuk suksesi primer itu adalah letusan gunung berapi, ya, yang menyebabkan semua keseluruhan makhluk hidup yang ada di sana akan musnah. Sedangkan suksesi sekunder, kalau kita lihat dari segi kerusakan, dia itu tidak rusak secara keseluruhan. Artinya masih ada bagian tumbuhan ataupun hewan yang tertinggal begitu, ya. Salah satunya adalah kebakaran hutan, ya. Tentunya kalau kita perhatikan antara suksesi primer dan suksesi sekunder, yang mana sih yang akan lebih cepat pulih? Sudah pasti adalah suksesi sekunder, ya. Suksesi primer itu proses pemulihannya pasti sangat lama, ya. Kalau kita lihat salah satunya peristiwanya adalah letusan Gunung Krakatau, ya. Itu bisa butuh waktu tahun bahkan puluhan tahun, ya, biar dia kembali normal. Ya, dan kalau kita perhatikan di suksesi primer, tanaman yang pertama sekali tumbuh adalah tanaman lichens, ya. Formasi yang pertama tumbuh adalah lichens. Di dalam gambar sebelah kanan kita coba perhatikan lichens, lumut kerak, ya. Kemudian nanti seiring waktu lumut kerak, dengan hadirnya lumut kerak, maka ini dapat membusukkan batuan gitu, ya. Membusukkan batuan, menciptakan adanya tanah yang memungkinkan sejenis lumut ataupun paku tumbuh. Kemudian kalau paku dan lumut sudah tumbuh, maka perlahan-lahan nanti kita akan menemukan adanya tanaman-tanaman yang sudah mulai berukuran tinggi, terutama didominasi oleh semak. Kemudian dari semak kita akan melihat munculnya perdu, ya, yang berukuran 5 meter. Kemudian nanti kalau dia memang sudah pulih, maka kita akan bisa melihat adanya pepohonan tinggi, ya. Itu dia. Jadi itu yang namanya suksesi, perubahan secara perlahan-lahan hingga mencapai klimaks atau kestabilan, ya, ataupun yang disebut keseimbangan, ya. Kalau suksesi sekunder itu biasanya tanaman yang tumbuh di suksesi sekunder tidak lagi lichens. Karena apa? Karena masih ada yang namanya tanaman-tanaman yang tersisa dari sisa kerusakan. Biasanya dimulai dari tumbuhan lumut dan paku, atau bahkan bisa langsung ke semak, ya. Kemudian perlahan-lahan pulih menghasilkan berbagai jenis pepohonan. Ini bentuk spesies pioner ataupun lumut kerak tadi, yang merupakan spesies pertama yang tumbuh di suksesi primer. Ini tadi model suksesi sekunder, artinya tidak secara keseluruhan rusak, ya. Baik, yang terakhir ini mengenai keseimbangan lingkungan. Kalau dikatakan lingkungan yang seimbang, sudah pasti adalah lingkungan yang mana komponen biotik dan abiotiknya bisa saling mendukung atau dalam keadaan seimbang, ya. Kemudian ada yang namanya daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan itu adalah kemampuan suatu lingkungan mendukung kehidupan makhluk hidup di dalamnya, ya. Salah satunya adalah ketersediaan makanan maupun ruang. Kemudian ada di sini disebut daya lenting lingkungan, yaitu kemampuan lingkungan untuk pulih kembali pada keadaan seimbang setelah ada perubahan, ya. Semakin tinggi daya lenting lingkungan, berarti semakin cepat suatu lingkungan pulih kalau sudah mengalami yang namanya kerusakan, ya. Baik, itu semua mengenai kajian ekologi. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.